Halo, kembali lagi sama Sobat Mesin Tua. Lihat mobil-mobil di samping gue. Sangar bukan? Gue di sini ingin lihat-lihat mobil. Ini namanya mobil Daimler, mobil Jaguar. Selain mobil-mobil ini, masih banyak lagi mobil yang klasik, vintage, rare, bahkan mobil yang nostalgia pun ada di sini. Penasaran kan sama harganya? Kita bakalan langsung nanya sama yang punya. Ikutin terus video ini. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe video-video kita yang lainnya. Let's go! Nah, sekarang gue udah di Malik Selatan, Jakarta bersama Bang Dika. Kenalin dulu, Bang. Nama gue Dika, salah satu staf di Malik Selatan, Jakarta. Nah, di sini tadi gue dari tadi ngeliat mobil-mobil yang kece-kece habis nih, yang keren-keren. Di sini kayak ngejualin mobil-mobil tua. Mobil tua klasik. Yang pertama sih klasik. 2000-an ke bawah. Di sini mobil yang harganya paling mahal kisaran berapa? Paling mahal 1M ada, hampir 1M, hampir. Hampir. 950. Yang paling murah yang tadi, 32 juta. Paling murah saat itu sekarang itu 32 juta. Jual cepet sih orangnya, udah dapet mobil. Nitip juga orang. Mobil yang harganya hampir 1M, mobil apa? G-Class. G-Class. Ada di sekitar sini nggak? Ada di bengkel. Oh, tapi nggak model sama kayak gitu G-Class. Itu yang G280, punya gue G300 yang hampir 1M, 970. 950 maaf. Lagi COVID begini nih, lagi pandemi begini, malah lebih rame apa sebaliknya? Sama aja. Gue pernah jualan gelap-gelapan. Maksudnya? Udah tutup blok yang pas COVID baru muncul tuh. Media kan tuh. COVID gitu kan. Gelap-gelapan sampai apa namanya pembelinya itu box ini gelap. Ini nggak ada lampu sama sekali, itu bisa diizinin masuk sama Oh, jadi nggak sembunyi-sembunyi? Enggak, di apa namanya diikutin juga sama security-nya. Dapetin mobil-mobil ini dari mana? Kayak misalnya dari kolektor kah atau? Kayak itu tergantung sih gue. Berburu? Bukan berburu, ada salah satunya berburu juga. Terus dari biasanya orang yang tahu mobil-mobil klasik bisa nawarin. Dari circle juga kadang-kadang ngaruh gitu ya? Iya, pengaruh banget sih. Terus juga dari lelang juga kan. Biasa lelang gue bisa 1 tahun sekali. Tergantung dari pihak bea cukai. Tapi kemarin gue habis kalah sih lelang. Cara ngelelang tuh gimana sih? Kita biasanya tuh kalau lelang itu tergantung dari aturan dari pemerintah bea cukai sendiri. Biasanya dia open bid, dari open bid dia kan biasanya setelah deposit kita biasanya deposit tergantung aturan juga. Kisaran dari 30 sampai 100. Itu deposit doang ya. Bahwasanya memastikan bea cukai kalau lu bener-bener serius ikutin. Oh, iya. Nanti dibalikin duitnya kalau emang lu kalah. Iya. Tapi dipotong-potong pajak 5% berapa gitu. Oh iya. Deposit. Nah itu terus apa namanya nanti baru lu bisa ikuti regulasi aturan. Biasanya diarahin sih langsung sama ke bea cukainya. Kalau ngerawat mobil klasik itu gampang atau sulit? Susah gampang. Rajin cek engine lebih itu rajin sih, lebih intens kalau di mobil-mobil tua. Kenapa juga mobil tua? Terus interior misalnya beda sama mobil-mobil sekarang kan, kalau misalnya di showroom gitu ada fitur-fitur yang langka atau kayak gimana gitu kan susah juga kan buat ngerawatnya. Nah, makanya itu dia biasanya kalau lu dapat mobil-mobil yang tua gitu biasanya ada di komunitas sih. Iya. Jadi, Apalagi rare. Kayak contohnya Mimika gitu lu harus ada apa namanya? Komunitas gitu. Berarti spare partnya juga langka? Spare partnya dibilang langka. Tergantung sih, kalau lu di komunitas biasanya ada copotan. Half cut biasanya. Bang, kalau tips buat milih mobil nih biar gua nggak apes atau salah milih apa? Kalau intinya gini ya, lu cek mesin dulu sih, yang utama mesin sama interior. Kalau di bagian luar lu masih bisa tutup-tutupin cat, tapi kalau interior agak susah karena banyak yang tadi lu bilang fitur-fitur kayak copot-copot itu agak susah. Terus kayak misalnya dia apa namanya door trim atau ada apa namanya yang kayak deck gitu ada yang pecah-pecah gitu kan agak susah fiturnya. Makanya interior lebih
lebih diperhatiin sama mesin. Tapi intinya kita harus tahu mobil dulu ya sebelum beli. Intinya harus tahu, banyak belajar, Banyak belajar. nanya juga. Pokoknya jangan asal milih gitu. Jangan asal milih. Pelajarin juga mobil apa yang lo mau beli. Kayak Corolla SE apa penyakitnya nih. Oh. Ya kan kalau di Mercy ada tuh Mercy kayak W211 penyakitnya ECU-nya kadang-kadang kena. Mobil yang di era-era sekarang jauh lah. Jauh. Karena kalau klasik kita ngomong apa adanya. Ya kalau klasik juga mobil-mobil klasik itu nggak bisa dibohongin sih, sama kayak hal motor Vespa ya. Bagus dinyalain ternyata beda Iya. suaranya. Kan dari situ yang gue sedikit tahu dari Vespa kayak gitu. Terus kalau mobil kalau dinyalain ketahuan juga sama dia. Ada apa namanya nilai ukurnya juga. Kalau biasanya mobil yang lu idamin juga pasti ada nilai ukurnya juga. Terus juga buat pembeli juga harus ada teliti juga dalam milih mobil. Terus juga harus ada perbandingan, nggak bisa kita di satu mobil aja. Bisa kita jadi ini harga showroom ini segini, harga showroom ini segini. Jadi kalau harganya jauh karena kondisi, tapi kalau mobil sekarang kondisi mungkin sama-sama, tapi kalau mobil-mobil klasik yang diperhitung itu kondisi sama seberapa susahnya itu mobil, Apalagi seberapa langkahnya. Nah, kalau keuntungannya beli mobil di Malik ini apa? Nggak ada keuntungan sih. Ya ini. Terus gue salah nanya dong. Gua dapet cuan, lu dapat mobil yang lu yampin, udah itu aja. Udah. Salah nanya. Bang, katanya ini bakalan ada isu dari pemerintah penghapusan pajak. Kayaknya itu buat mobil baru, nggak tahu mobil baru, nggak tahu mobil lama. Mobil klasik itu ngaruh nggak sih kalau misalnya ada isu itu terjadi? Ngaruh banget. Ngaruh Banget. Kenapa? Logika aja kalau pajak di 0%-in bakal yakin pada milih mobil baru lah. Karena kan tujuannya selain dari dia bisa ngoleksi mobil klasik, Iya. dia juga pajaknya murah. Orang biasanya milih, gue lebih baik mobil tua tapi yang rapi, karena pajaknya juga nggak mahal-mahal banget. Iya, karena makin tahun lama kan makin kelihatan tuh pajaknya harganya murah daripada mobil baru, ya kan? Iya benar. Berarti berpengaruh tuh sama. Hanya gue agak sedikit kemarin ada isu gitu, drop juga gue. Terus kenapa orang-orang tuh bisa memilih di Malik Jakarta Selatan ini? Itu dia dari dulu Facebook keluar yang gue posting mobil klasik. Iya. Ya, mobil klasik. Jadi sebagian dari orang lama tuh tahu. Gue dulu awalnya jual mobil-mobil yang turun. Oh, awalnya cari-cari mobil dulu. Cari mobil dan gue foto aja di Facebook gitu. Dan juga nanti tuh suatu saat gue bakal buka showroom kayak gitu. Sekali sendiri kan. Jadi pas ini baru berdiri sama Bang Dika juga udah ada? Ketemu gue 2010. 2010. 2010. Tapi berburunya bareng? Berburu dari 2010 awal cerita dari Malik karena gue udah kayak adik sendiri sih sama Malik. Oh. Jadi iya. banyak cerita gue ngewakilin cerita aja. Iya. Awal berdiri kurang lebih kayak gitu. Jadi berburu mobil-mobil bangke lah dulu. Mobil-mobil yang banyak dicari orang tuh mobil apaan? Mobil yang dicari orang kalau di Malik kan taunya orang terkenal low kilometer Iya. sama full original. Full original. Makanya ada slogan dari pribadi gua. Mobil low kilometer udah pasti original. Kalau mobil original belum tentu low. Slogannya Bang Dika ya? Itu slogan gua. Kalau beli mobil di sini nih bisa kredit apa enggak? Atau langsung cash aja? Ya, mobil kredit yang pertama gue itu banget sih nggak terima riba sih, udah itu aja. Jadi nggak bisa kredit di sini? Ya nggak bisa. Walaupun ada sih dari spesialis mobil-mobil yang gue bisa nih ngeliat mobil tua di Malik, gue nggak terima gitu. Gue bilang kalau untuk duit ada gitu maksudnya. Kayak misalnya karena gue harga temen nih, bisa nggak bayar 2 kali gitu? Bayar 2 kali bisa. Bisa. Yang gue hindarin sih bunganya kayak gitu, bunga-bunga gitu gue kurang nggak masuk di Malik. Kalau sama teman bisa lah harga-harga teman gitu. Bisa. Oh. Kalau sama teman lebih enaknya gitu di sini dibanding kredit. Misalnya gue beli mobil di sini, terus pengen gue jual lagi di sini juga, harganya bakalan jatuh apa enggak? Paling ada potongan-potongan dikit ya. Potong-potongan dikit, tergantung kondisi. Lagi. Iya, balik lagi ke kondisi.
Kalau misalnya gue ngejual dengan pajak hidup terus tiba-tiba lu balikin gue ke pajak mati kan berarti yang rugi gue. Iya. Nah gitu. Oke, Bang, thank you banget ya Bang udah ngejawabin pertanyaan gue yang absurd ini. Ntar next gantian deh gue mobil Vespa nih sekalian. Lagi nyari Vespa juga. Vespa. Udah segitu aja ya dari gue, Dinar Maharani dari Mesin Tua. Kalau mau tanya-tanya, tinggal kontak di sini atau ke Instagramnya di Malik di Selatan Jakarta. Oke, nomor teleponnya ada di bio. Ada di bio. Oke. Instagram ada di YouTube. Oke, segitu aja ya dari tadi. Bye bye. Bang, thank you. Siap.